Baik, teman-teman, kita akan mulai pertemuan hari ini. Jadi silahkan nanti masing-masing kelompok, masing-masing mahasiswa akan menyampaikan sharing pengalamannya dalam melakukan eksplorasi berbagai website untuk yang memuat informasi-informasi evidence based medicine. Ya, Mbak Nova, silahkan untuk yang pertama. Sebentar ya Pak, agak lama. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi dengan berbagi pengalaman eksplorasi website ini diharapkan semua teman-teman akan melihat, mendengar, kemudian nanti bisa mencoba untuk pengalaman teman-teman yang lain sehingga pada perkuliahan ini bisa didapatkan banyak informasi ya. Paling tidak karena ada 8 mahasiswa ya ada 8 informasi. Silahkan Mbak Nova. Bisa terlihat? Ya, sudah terlihat. Silahkan diceritakan. Yang pertama itu saya coba menggunakan Landscape. Jadi menggunakan Landscape ini uh, biasanya saya coba cari obat apa yang mau saya cari itu. Dan, nah, contohnya mungkin Amlodipine. Lalu nah, setelah di search, biasanya muncul ada jaringannya agak lemot di sini, Pak. Tidak apa-apa. Terus sambil cerita bisa itu yang di atas itu apa? Ya. Nah, kita menggunakan bagian ini, drug and disease, uh, obat dan penyakit. Biasanya setelah ngeklik ini muncul ada aksinya, ada efek dari obat tersebut, farmakologinya, dan menurut saya cukup menolong dengan web Medscape ini bisa sangat mendapatkan informasi itu. Bahkan interaksi kalau kita misalnya cari amlodipin ini berinteraksi dengan obat apa aja bisa 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 kita lihat langsung di sini. Cukup lengkap menurut saya kalau kita cari beberapa informasi lewati Manscape ini itu. Kemudian selain Manscape, kemarin saya coba pakai aplikasi, bukan aplikasi, web ini. Brand Library. Nah, menurut saya juga dari web ini, apakah terlihat, teman-teman? Iya, terlihat. Iya. Bisa misalnya kita cari kata kuncinya apa gitu, captopril atau amlodipine. Dia muncul beberapa artikel atau jurnal-jurnal yang bagus-bagus juga menurut saya. Terus kalau misalnya ada yang nggak bisa dibuka, ada beberapa yang bisa diakses secara gratis. Nah, ada yang mungkin nggak bisa dibuka. Jadi saya coba buka itu uh,
lewat web yang namanya Stihub. Mungkin teman-teman yang lain juga udah pada tahu web itu. Oh ini. Kok keluar Oh, screennya? Sudah dieksplor belum untuk masing-masing web itu? Ya tadi Medscape secara umum demikian. Nah, maksudku di interaksi itu ada apa, di pregnant itu ada apa, di adult, di pediatri ya. Itu sudah dieksplor belum? Maksud saya ini untuk mencari sampai dalam gitu. Jadi di ini ada apa, ada apa, ada apa, itu yang kita harapkan demikian. Gimana Mbak? Itu masing-masing bisa didalemin kan? ya. Itu ada apa di interaksi, apa yang bermakna di situ. Kemudian kalau melihat di bagian yang pediatri, apa yang menarik di situ. Nah, itu kan bisa disampaikan. Mungkin bisa dilihat lagi di Medscape aja dulu tadi. Coba share screen lagi. Ya. Yeah. Ya, mungkin Mulai. dari Medscape tadi lah. Itu Ya. yang kiri itu kan banyak itu. Apa sih yang bisa dilihat di situ, di pediatri, di geriatri, apa yang bisa dilihat? Ya dengan satu contoh aja nggak apa-apa. Kalau yang ini yang pertama ada dosis, ada apa namanya indikasi dari obat ini, dari obat amlodipin ini, kemudian ada treatmentnya bagaimana per hari atau untuk pemeliharaannya ini, kemudian Dan yang pediatrik juga kurang lebih sama. Di sini ada dosis modifikasinya juga. juga geriatri. Nah, juga sama ada apa dosis untuk perharinya bagaimana, terus untuk dosis setiap harinya dan untuk pemeliharaannya. Itu kalimat pertama itu kan bagus tuh, warning tuh ya, start Ya. dosing at low end ya. Jadi dosisnya start awal rendah. Ini kan informasi untuk teman-teman farmasi kan bagus. Oh, kalau lansia berarti dosisnya lebih rendah untuk untuk preventif terhadap kemungkinan gangguan renal, hepar atau gangguan fungsi jantung ya, kemungkinan. Jadi masih kemungkinan. Jadi tentunya ini menjadi aware ya, bukan berarti kalau dosisnya itu tiba-tiba sudah sesuai biasa terus jadi salah, itu enggak. Tapi ini aware ya, jadi kita menjadi perhatian, harus hati-hati gitu. Nanti seiring dengan kalau sudah praktek mungkin ini akan menjadi bisa sama, bisa berbeda begitu. Oke, terus itu apa tuh dosis? Terus bawahnya apa lagi tuh? Ada Yang untuk kiri apa? Yang kiri. Itu masih dosis. Nah, itu interaksi, diklik. Coba ada apa di situ. Nah, ini kontraindikasinya ya dengan obat dantrolen. Gitu. Terus untuk obat alternatifnya ada berbagai macam obat yang bisa kita lihat di sini. ini serius interaksi toh, Ya. yang memberikan interaksi serius. Terus apa lagi? Ada monitor Yang harus ada banyak ya itu ya. ya. Terus Banyak. ya, oke, naik. Nah, maknanya apa, Nova?
Nah, kita dengan melihat informasi ini maknanya apa? Maknanya kita bisa lebih memilih obat, bukan misalnya Pak, apa yang serius atau yang dimonitor ini. Bukan berarti kalau obat ini tidak bisa digunakan. Kalau tetapi mungkin juga bisa digunakan, tapi secara hati-hati, gitu, Pak. Ya, Kalau yang artinya kalau kontraindikasi ini memang tidak bisa digunakan dengan bersamaan dengan Oke. Artinya kan menjadi Anda harus aware ya. Oh, ada pasien mendapatkan sekian banyak obat ya dalam pengobatannya. Anda bisa cek ya tadi amlodipin. Oh, ternyata kok ada obat lain yang memberikan interaksi, bisa dilihat dari daftar listnya misalnya saja. Ya, ini harus hati-hati, bukan berarti itu keliru loh ya. Jadi teman-teman tolong kalau melihat ada obat A dan obat B, dilihat dari sebuah website itu ada cerita kemungkinan interaksi, bukan berarti itu keliru, tapi tolong dibaca dulu interaksinya itu apa, farmakokinetik, farmakodinamik. Nah, kalau memang misalnya di situ ada warningnya itu bahaya, mungkin dicek dulu, jangan keburu-buru untuk mengatakan itu tidak benar ya. Komunikasi dengan tenaga kesehatan lain, misalnya yang meresepkan dokter, berkomunikasi ya. Jadi ini yang harus dibangun ya, ini yang harus dibangun. Jadi kita harus ini hanya untuk aware ya, untuk karena begitu obat itu sudah diresepkan dan dilayankan ya, kan pekerjaan farmasi klinik itu banyak ya, sampai pemantauan terapi obat, monitoring lah. Kalau ada obat A dan obat B diberikan, ada kemungkinan interaksi. Kalau interaksinya berdasarkan farmakokinetik, mungkin bisa di jeda pemberiannya dibedakan waktunya, misalnya seperti itu. Nah, ini hal penting yang farmasi harus tahu ya. Oke, terus adverse effect apa itu, cerita tentang apa? Kalau ini apa namanya, efek buruk yang mungkin Oke. ditimbulkan. Nah, itu angka-angka persen itu artinya apa? Hmm, Atas dulu itu 10% UDIM. Lebih dari Artinya apa? 10%. Mungkin Mm-mm. penggunaan amlodipinnya, Pak. Nah, artinya kalau lebih dari 10%, kemungkinan itu terjadi itu cukup besar. Ya, memang range-nya dari 1,8 sampai 10,8 ya. Itu artinya kalau orang menggunakan amlodipin, nanti kalau farmasi memberikan informasi obat, nanti kalau mengalami UDEM ya, jadi diberitahu ada risiko seperti ini. Nah, tinggal Anda cari website yang lain. Kalau mengalami UDEM, apa yang harus dilakukan pada pasien tersebut? Apakah obatnya harus dihentikan atau cukup memberitahu saja, atau boleh diteruskan karena UDM-nya akan hilang? Nah, itu adalah Anda harus mencari informasi yang lain. Tapi dari Medscape ini sudah memberikan informasi ini loh yang paling mungkin terjadi, UDM. Nah, kalau 1 sampai 10 bawahnya apa lagi? 1 sampai 10. Nah, itu kemungkinan lain yang terjadi, tapi angkanya kan tidak besar, ya toh? Artinya enggak perlu Anda menyebutkan sama semuanya ini, tapi yang paling perlu disebutkan yang UDIM tadi ya. Itu seperti itu ya. Kalau itu secara praktis loh ya, di apotek misalnya begitu. Ya, ini untuk kan kita belajar ya, untuk belajar. Lalu warning itu apa? Warningnya apa di situ? Warning. Yang kiri. Adverse effect terus warning apa tulisannya, apa itu, untuk apa? Oh, itu perhatian terhadap. Nah, itu penting di situ. Nah, ini ada macam-macam nih, drug interaction overview. Berarti ini yang menjadi peringatan. Tadi sudah ada interaksi di kolom nomor 2 tadi. Sekarang ada yang khusus drug interaction overview terkait dengan sildenafil, CYP3A4 inhibitor dan seterusnya. Ini warning, artinya warning ini sudah menjadi sesuatu yang perlu disampaikan, dibuat hati-hati ya. Itu seperti. Kehamilan bagaimana? Pregnansinya? Coba apa tuh? Gimana Nova? Ya, Pregnancy gimana terkait kehamilan? di sini juga Kata kuncinya di atas sendiri itu apa? uh, Berarti apa nih? Limited available data ini apa? Data yang tersedia sangat sedikit, ya, masih sangat sedikit.
ya, untuk laktasi limited juga ya. Itu kata kuncinya, tapi silahkan baca keterangan di bawahnya. Jadi kalau melihat website ini ya, rata-rata kita lihat dulu kalimat-kalimat pertama itu biasanya menjadi kata kunci. Terus bawahnya itu keterangan apa yang perlu menjadi perhatian. Farmakologi, coba farmakologinya apa? Ada mekanisme aksi. Mekanisme aksi. Nah ini penting ya. Terus mekanisme aksi itu farmakodinamik harus tahu. Absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi. Ini contoh yang bagus. Ya, seorang apoteker harus paham mekanisme aksi atau farmakodinamik dan farmakokinetiknya, atmanya. Ini penting. Ya, ini sangat penting. Ya. Jadi dengan dua bahasa inilah kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain. Di sini utamanya kita, ya. Ya, bicaranya jangan hanya dosage regimen. Dosage regimen dokter juga tahu, ya. Tapi kalau diperkuat dengan ini, data ini Anda mendapatkannya sebetulnya cukup banyak. Ya. Ini seperti itu, ya. Lalu kemudian administration. Oral storage. Terus bawah lagi ya, sudah, yang ini saya rasa sudah cukup ya. Oke, jadi teman-teman, maksud saya kita belajar satu website tapi dieksplor ya. Ya, kelemahan anak-anak muda sekarang ya, semua ya yang sedang belajar itu hanya melihat sesuatu berdasarkan apa yang dibutuhkan, sehingga tidak bisa mengeksplor dengan sangat banyak ya. Padahal kalau kita melihat sebuah website, belajar masing-masing itu, oh kita tahu di mana kita harus mencari, apa artinya, apa maknanya ya. Jadi walaupun di depan laptop pun Anda tetap bisa mengatakan, oh kalau diberi amlodipin informasi obat yang penting apa mas? Oh kalau untuk efek samping ada risiko terjadinya udim. Tingkat kejadiannya Anda bisa sebut menurut Medscape lebih dari 10%. Nah ini kan suatu hal yang kita pakai data ya, based on data, dan data ini akan selalu dirubah diupdate secara periodik ya, begitu ya teman-teman. Oke, yang lain silahkan, website yang lain. Siapa yang akan Saya dulu, menyampaikan? Oh Billy, silahkan Mas Billy. Ginger Creek, Pak. Ya. Pak, sudah terlihat, Pak. Sudah Mas, ya. Ya, jadi nanti dieksplor ya Mas ya. Oke, silakan Mas Billy. Saya dengerin aja. Di sini saya mencoba memakai clinical evidence, terus saya diarahkan ke British Medical Journal seperti yang terlihat ini. Oke, bagus ini. Ya, di sini di halaman awal udah di atas itu ada kayak pembagian-pembagian. Di sini ada research-nya, ini Edglen untuk penampilan sekilasnya. Terus ada edukasi. Ini ada berita yang terbaru juga, kayak menu-menu. Di sini ada coba Mas, yang research itu at glance-nya coba contoh Mas. At glance itu artinya apa? Ini penting ini, at glance. Coba secara singkat tuh maksudnya ini. Nah, apa? Nah, ini oke, kita lihat judulnya dulu. Judulnya dulu. Coba terus. Nah, ini banyak terkait pandemi ya. Iya. Gitu? Iya, Pak. Artinya Anda melihat sekilas at glance ini adalah perkembangan terbaru. Gitu? Ya, oke. Ya, oke. Berarti at glance yang lain mungkin akan begitu ya. Oke, coba. News and view Mas, coba Mas. News and view-nya yang at glance apa? Coba apa Mas? Nah, coba lihat apa itu news and view. Tuh lihat masih tuh. update seputar coronavirus. Masih update ya. COVID-19 has made the obesity epidemic worse. Oke. Ini ada malaria yang baru ya. Nah, ini penting ya. Jadi lihat BMJ ini, at glance ini penting untuk melihat
info-info terkini yang mungkin Anda butuhkan. Belum tentu Anda butuh semua, tapi paling tidak perkembangannya sampai di sini toh. Oke, silakan Mas, pilih. Baik. Kemudian di sini kemarin saya mencoba untuk langsung melakukan pencarian. Misalnya yang di PPT itu ada Ramipil dan Ya, Lisinopril Ramipil aja. untuk diabetes itu. Ramipil, Lisinopril anu toh Mas, ACE inhibitor toh. Hipertensi no. Iya. Kemudian di tapi sini terhadap langsung pasien keluar. hipertensi dengan diabetes. Di sini kita bisa kayak filter untuk apa yang kita cari, misalnya dari artikelnya. Demo. Coba Misalnya, didemokan salah satu. baik Pak, misalnya kita mau mencari artikel research, kita tinggal mengubah tipenya menjadi research, kemudian relevan short by-nya. Kalau kita mau cari artikel baru bisa news first, kemudian ini numbernya, kalau tampilannya mau berapa, satu halaman 10 apa 50 apa 25, di sini saya pakai 10 saja. Lalu kita submit untuk perubahannya biar dia kayak ke refresh gitu Pak. Di sini saya menemukan effect of antihypertensive treatment at different blood pressure level in patient with diabetes mellitus. Di sini merupakan systematic review dan meta-analisis. Dimana penelitian ini dari penelitian orang lain yang dikumpulkan lagi untuk dianalisis kembali. Wah, keren ini ya. Apa ini ya? Bisa di-download ya ini Mas? Ada downloadnya kah? Atau view with permission atau view PDF aja? Di sini sebenarnya ada beberapa yang bisa di-download, ada beberapa yang bisa dibaca secara online, Pak. Karena di sini ini kan ada di sebelah kanan ada tampilan merah ini. Ini adalah langsung terkoneksi ke Medley di web saya, Pak. Karena saya ada aplikasi Medley juga, jadi bisa buka lewat Medley juga. Oh, lewat Mendeley itu ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Oh, itu langsung berarti, tapi hanya bisa membaca? Iya, Pak. Bisa di-download nggak? Bisa, Pak. Oh, kalau download di PDF. Oh, gitu. Ya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya? Iya. Berarti ya kan gitu ya intinya ya. Oke. Terus, silahkan. Lalu di sini related content sebelahnya artikel itu apa? Related content ini ya namanya related, Pak, mungkin bacaan-bacaan yang terkait. Iya. Lalu di sini juga ada berhenti dulu. Saya berhenti dulu ya. Jadi nanti misalnya teman-teman itu dapat artikel ya. Bisa nanti ada related content. Misalnya artikelnya tidak bisa di-download atau hanya bisa dibaca. Mungkin Anda nggak nyaman kalau membaca depan komputer atau harus dibatasi, harus langsung ya. Kan Anda perlu download. Kalau memang di situ memang Anda butuh yang kurang lebih related content, Anda bisa cari artikel lain yang mungkin isinya hampir mirip. Itu bisa banyak sih. Jadi yang penting bisa di-download dulu. Jadi walaupun itu tidak menggantikan artikel yang Anda cari kalau Anda pengennya mencari systematic review, tapi paling tidak Anda punya ide-ide yang lain ya. Jadi related content ini sangat bagus. Nah, kalau related artikelnya itu cukup banyak, coba Mas, ke bawah banyak enggak, Mas? Kalau ke bawah ya terus cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah, kalau related kontennya ini cukup banyak, berarti Anda akan mendapatkan banyak ilmu di sini. Seandainya Anda tidak bisa membaca systematic review-nya, systematic review kan cukup berat juga. Nah, ini Anda bisa mendapatkan banyak ilmu di sini. Oke, makasih Mas Billy. Terus lanjut. Metrik itu apa? Kemudian ada metrik di sini yang saya lihat, kalau metrik ini seperti data penggunaan oleh masyarakat terkait, penggunaan oleh pembaca terkait artikel. Seberapa sering artikel ini digunakan gitu, Pak. Ini seperti ini ada full berapa? Gimana, Pak? Oh, yang membaca full itu berapa itu? Yang naik lagi naik. Itu kan ada kotak-kotak kecil tuh. Bukan terus. Iya, Pak. Ke atas yang ke awal. Lah itu yang biru full, yang PDF biru muda, yang abstrak merah gitu ya. Tapi kebanyakan bacanya full ya. Iya, Pak. Oh, kecil ya. Oh iya. Oke. Good. Terus di sini juga ada respon.
Respon ini bisa Respon dari dari pembaca. baca ke penulis jurnal maupun ke penulisnya, ke BMG-nya juga bisa Pak, kalau yang saya pahami Pak. Dia bisa ngirim komen ya. Iya Pak. Intinya begitu ya. Oke. Produce excellent work. This was nicely with a card and I shall use it as reference source. Seperti Dia ini memberikan komentar positif ya, excellent work. Ya. Oke, berarti saling mendukung ya. Peer review-nya apa? Peer review ada tulisan apa? Peer review. Saya belum terlalu memahami Pak yang peer review ini maksudnya seperti apa. Oh, ini gini. Oh, ini berarti atas lagi. Naik lagi. Bukan. Nah, itu berarti dia original article submission. Artikel ini dikirim pertama kali itu 7 Juli 2015. Terus diputuskan pertama tanggal 16 September 2015. Terus diberikan first response dan sebagainya sampai ke bawah, sampai revisi dan sebagainya. Kita lihat ke bawah lagi. Nah, dia baru diterima 12 Januari 2016 sebagai decision yang keempat. Ini proses anunya Mas, apa? Ditampilkan artikel ini telah melalui sekian banyak tahap. Ada revisi 1, revisi 2, revisi 3 dan seterusnya sampai terakhir decision. Semuanya bisa diakses oleh penulis tersebut. Nah, ini kan menunjukkan fairness toh. Betul kan? Anda mengirim semua datanya itu ada. Ini fairness. Nah, berarti artinya pembaca menjadi yakin bahwa artikel ini sudah direview oleh grup ya, peer review, sehingga dia dikirim sejak Juli 2015 baru diputuskan 12 Januari 2015. Berarti butuh 6 bulan. Ya, dia butuh ya. Artinya apa? Artinya ya ini artikelnya, yang membaca artikelnya juga serius untuk ini. Itu seperti itu. Oke, sip. Apalagi? Baik, Pak, di sini tadi kan ada beberapa yang bisa di-download, ada beberapa yang tidak. Di sini mungkin bisa kita pakai web lain seperti disebut. Ya. Tadi ada Skihub pakai digital object identifier juga bisa. Lalu di sini juga saya ada web importer Pak dari Mendeley. Di sini kalau misalnya ada dokumen yang tidak bisa di-download, kita bisa mendownloadnya melalui linknya saja Pak. Gak buka. Oh ini bisa langsung muncul Pak. Oh, terus itu di view aja bisa dilihat ya? Oke. Seperti itu Pak. Untuk cara saya mengakali kalau filenya nggak bisa di-download Pak dari internet. Terus yang plus add to Mendeley itu artinya apa? Anda masukkan ini ke anunya sendiri? Saya masukkan ke Mendeley, nanti untuk membukanya cukup buka di Mendeley Pak. Oh iya, oke. Yo, wis. Oke, sip. Baik Pak, terima kasih Pak, itu saja. Iya, oke, baik. Baik. Nah, itu tadi kita sudah tahu tentang BMC. Yang pertama tadi Medscape. Oke, yang lain silahkan. Permisi Pak, saya mau coba. Oke, silahkan Mas Gabriel. Apakah sudah terlihat Pak share screen? Sudah. Ya, saya pakai pdr.net ini Pak. Di pdr.net ini kita bisa, sebenarnya konsepnya nggak jauh beda sama Medscape Pak. Kita bisa lihat interaksi obat, terus kontraindikasinya, farmakoterapinya, farmakokinetika gitu-gitu. Itu bisa mungkin dilihat dari itu ya. Drug information tuh isinya apa, drug communication tuh apa, resource tuh. Itu yang atas ya, Mas. Tab yang atas. Nah ini kalau drug information itu yang tadi saya jelaskan pertama-tama, bisa kita mau cari obat apa, captopril, nanti kita coba dulu satu-satu ya Pak. Ya, oke. Sip. Nah, saya mau coba captopril. Nah, nanti langsung keluar, misal keywordnya kan captopril. Kita bisa langsung lihat captoprilnya langsung, di sini langsung ada dua. Atau enggak lihat captopril sama hydrochlorothiazide. Ya, coba yang captopril.
Oh, langsung ke drug summary-nya nanti. Drug summary-nya apa? Coba diklik drug Iya. summary. Drug summary-nya itu isinya tadi Pak, kelasnya, box warning, terus description, common brand name-nya, box warning-nya itu. Box box warning itu yang tertulis di dalam di boxnya itu ya Iya mungkin ya. Pak, box warning-nya. Oke. Berarti ini ibaratnya product information ya ini ya. Iya Pak, product information gitu. Nah, Product information terus ya. kelasnya juga kan April ini termasuk ACEI ya. Oke. Lalu masuk ke dosis and indication, kita dikasih tahu dosis dan indikasinya untuk treatment hipertensi, sistemik lupus ini dosisnya segini gitu dikasih tahu untuk adults ya, untuk yang dewasanya, terus oral dosisnya untuk anak-anak, untuk bayi yang baru lahir. Lalu untuk treatment gagal jantung juga diberitahu obatnya apa, dosis obatnya itu berapa, terus bisa dilihatin Pak. Oke. Sip. Terus Itu drug information ya, ya. informationnya, terus maksimum dosisnya per hari berapa. Jadi Coba lihat interactionnya tadi. Coba kita bandingkan sama Medscape tadi. Drug interaction. Bawah lagi. Bawahnya adverse reaction. Drug. Coba. Ada persen. Oh langsung dia. Tapi dia moderate. Oke. Ada keterangan enggak? Major itu apa? Moderate itu apa? Ada keterangan enggak di situ? Apa arti moderate? Apa arti major? Ke atas ada enggak ke atas informasi? Ada Pak, kalau di sini nggak ada keterangannya moderate major gitu apa Pak? Oke, nggak ada ya. Oke. Major itu artinya kan sering terjadi ya mungkin ya. Ya, moderate itu ini. Nah, ini menarik nih. Ini severe itu artinya kan membahayakan ya. Ya, membahayakan. Artinya bila terjadi itu membahayakan. Ya. Konstipasi. Tadi apa Captopril Pak. Ada konstipasi. Oh iya. Batuk di sebelah mana, Mas? Captopril yang paling sering kan batuk, itu di severe, moderate atau mild? Batuk tuh efek samping captopril yang paling terkenal kan batuk. Iya, di sebelah mana? Belah mana? Coba lihat. Batuk di sebelah mana? Mild yang bawah lagi. Itu cough ada itu. Oh iya. Ya. Levelnya mild itu ringan tapi frekuensinya sering. Ya, iya Pak. Itu yang paling sering terjadi. Artinya kan kita tahu tempatnya. Sebenarnya levelnya. Karena itulah kalau Anda sering melihat kalau orang pakai obat yang ACE inhibitor ini lalu ada batuk, kan bisa dicari obat ACE inhibitor lain yang insiden batuknya lebih rendah. Tapi bisa juga diobati dengan obat batuk untuk mengatasi batuk gitu loh. Ya, ini. Tapi Anda tahu bahwa menurut PDR ya, ini mild itu artinya apa? Ringan ya toh? Kan seperti itu. Itu seperti itu. Ya. Oke, terus Mas. Iya. Drug communication apa Mas? Saya rasa sudah cukup itu. Drug communication. Tab-tabnya ya. Drug communication ini kita bisa sebentar sambil loading. Ya, oke. Tentang apa? Ini Pak kayak gimana ya? Saya lihat tuh kayak pemberitahuan dari perusahaan obat, misal Clonidine. Itu kan bisa diklik ya. Drug alert, drug recall, drug approval. Coba drug alert. Oh, kita mau coba ini drug alert. Diklik drug alert. Sebentar. Saya ulang ya Pak. Enggak apa-apa, diulang. Kalau itu diklik, keluarnya apa? Ya, klik. Keluar berita-berita tentang drug alert gitu Pak. Alert itu apa sih? Arti alert apa? Peringatan gitu ya Pak. Ya, coba itu diklik Mas. Isinya apa Mas? Ya, coba dilihat. Apa yang menarik coba di situ? Ini if unable to click here.
serious risk with use of klonopin and or Valium. Nah, ini kan berarti warning ya. Februari 2021 loh ini. Iya, berita baru gitu ya, Pak. Dari Lah iya, perusahaan. maksud saya. Artinya di sini ada update informasinya, ada datanya Iya, ya. Pak. Menarik ini. Nah, oke, terus balik. Coba ke drug recall, Mas. Iya. Baik, Pak. Ya, drug recall. Soalnya Adakah? belum ada, Pak. Tidak ada. Tadi kamu klik apa sih? Anunya? Awalnya apa? Oh, enggak, Pak. Kalau di Oh, enggak ada. drug communication tuh enggak Enggak ada. Oh, drug approval coba sekarang, drug approval. Nah, itu apa tuh? Oh, baru ya, coba. Oh, ini informasi obat yang baru disetujui tahun berapa? 2014 Iya, ya? Pak, ini. Oke, baik. Terus, apalagi yang masih mau disampaikan? Resource-nya apa? Resource itu apa? Research itu kita bisa lihat PDR books gitu-gitu, Pak. Tapi harus login dulu ke PDR ini, Pak. Daftar ya? Iya, daftar. Saya Daftar, coba login kemarin, tapi kayak ini kalau yang loginnya harus untuk profesional, Pak. Mau lihat nggak? Oh, harus Iya, harus Pak. profesional dan bayar. Kalau bayarnya belum tahu sih, Pak. Tadi saya hanya lihat untuk profesional gitu, Pak. Oh gitu, oke. Paling tidak informasi yang tersedia secara free ini sudah cukup membantu ya. Iya, Pak. Ya, ini prescriber digital reference, artinya kan ini kan pegangan reference digital untuk para prescriber toh, untuk penulis resep toh sebetulnya, betul nggak? Iya, Pak. Ya, tapi kita perlu tahu juga itu seperti itu. Oke, sip. Ada lagi Mas? Udah Sudah cukup, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Gabriel sudah, Nova sudah, Billy sudah. Ayo, siapa lagi? Saya mau coba, Pak. Ravindra, bagus. Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Apa? Ini. Oke. NIC. Sudah terlihat atau belum ya? Sudah. Oke. Jadi untuk materi ini saya mencoba mencari menggunakan web NICE, National Institute for Health and Care Excellence. Lalu untuk kolom pencariannya saya coba untuk chlorpromazine, itu untuk obat yang membantu meringankan halusinasi. Kalau dari webnya ini sepertinya dia lebih menunjukkan seperti guideline gitu sih, Pak. Jadi kalau misalnya ya untuk seperti judul yang ini, dia menunjukkan seperti guideline-nya gitu, seperti rekomendasinya, terus gunanya itu untuk apa, lalu guideline yang up to date itu seperti yang terakhir tahun berapa gitu, Pak. Ini untuk introduction mengenai judul yang ini. Lalu ini implementasinya untuk kunci penting. Apa itu? Tentang apa itu? Oh, Iya. preventing first episode. Oke. Episode of psychosisnya. Oke. Terus apa lagi? Rekomendasinya jadi kita bisa mengerti tahapan ya. Jadi pola pikir medisnya, kulturnya. Terus terkait obatnya mana? Terkait obatnya kurang ini sih, Pak, lebih ke langsung manajemen ya, ya. Oh, guidance ya. Maksudnya guidance ya. Iya. Coba yang diklik atasnya bisa nggak, Mas? Kalau Yang- nggak guidance tapi apa? Evidence search coba. Bisa nggak itu langsung masuk di situ?
Diklorpromasin. Sama aja sih Pak nanti jadinya. Oh Iya, gitu. nanti tetap ke seperti judul yang seperti tadi gitu Pak. Oh ya, balik lagi. Oke, oh berarti gitu. Iya. Ini untuk yang researchnya, rekomendasi researchnya. Kenapa ini penting seperti itu gitu Pak. Oh gitu Ya, ya. lalu ini untuk ya sumber yang didapat, Ya. informasi yang Coba masuk itu Mas ke information from the public Mas. ya. Cuman seperti Tentang apa ya. itu? Ya ini kayak cuman yang informasi yang publik itu bisa terima dengan kayak orang awam tuh bisa terima gitu juga. Nah, Gitu, sebelahnya informasi itu publik evidence Mas. Oh yang Evidence. Dia langsung nunjukin ke linknya guideline. Appendix B Mas. Appendix yang B. Stakeholder. Tentang apa itu? Ya. Langsung ke PD. Komen. Oh, ya. Informasi ya. Dari mana? Terus komennya apa? Lalu respon dari oke. Banyak itu Mas? Banyak nggak itu? Banyak sih Pak, ini sampai 22 halaman. Oh gitu? Iya. Oke. Nah, Anda juga bisa belajar melihat ini toh, respon-respon ini saya rasa hal yang bagus. Dia menganukan data ya, memberikan data ya. Balik lagi. Oke. Coba misalnya contohnya tidak klorpromasin gimana Mas? Yang lebih obat yang lebih familiar, misalnya erythromycin gitu gimana Mas? Coba erythromycin gitu. Erythro. Bukan, tulisannya bukan gitu. ERY THRO mizin. Coba mizinnya bukan gitu. MYCINE. Coba bisa. Ini ya Pak. Nah itu erythromycin. Oke. Nah sebentar ada macam-macam ya. Nggak ada guidance saja ya. Nice advice, pathway, news. Oke. 3 minutes. Nice advice coba Mas. Diklik. Ya, itu keluarnya apa nanti? Oh, tinggal 8. Ini kayak ya isinya dari yang guidance ini. Iya, iya. Tapi kan lebih di spesifik. Yang journal and database tuh yang tab kanan tuh apa tuh? Journal and database. Nah, itu apa itu? Ini tetap mengarah ke yang ini sih Pak, ke yang kayak nice guidance ya, guidance-nya. Tetap mengarah ke situ. Iya. Oh. Ini saran ke yang lainnya kayak Cochrane Library. Berarti mengarahkan kemana ya? Ada lagi yang mau disampaikan? BNF, BNFC sama CKS ini nggak bisa dibuka Pak, hanya khusus yang di UK doang. Bisanya semuanya sama sih Pak, tetap ngarahnya ke situ ya, ketiga itu ya. Oke. Sip. Oke, makasih Pak. Oke, makasih Mas Rafindra. Yo, silahkan yang lain. Hendrik boleh Pak? Hendrik boleh. Boleh Hendrik. Saya mau share screen dulu ya Pak. Oke. Ya, sudah terlihat. Belum. Ya Pak. Ya, saya memilih RX list Pak. Enggak apa-apa. Di atas ini ada menunya, kita mau lihat drug obat dari A sampai Z. Kemudian di sini ada pill identifier, suplemen, terus kemudian ada symptom checker, ada disease, dictionary, dan medianya Pak.
Oke, nanti tampilan. Terus? Mungkin langsung nyari obatnya aja Pak. Ya, Misalnya boleh. saya mau cari alprazolam. Oke. Nah, di sini ada alprazolam dari berbagai merek Pak, dari Nirafam, Sanax, terus di sini masih banyak lagi, Alfetsima. Ya, oke. Terus. Dan di sini ada informasi tentang disease, condition, dan prosedurnya seperti apa. Kayak bagaimana, how do you get rid of ringing in the ears atau tinnitus. Kemudian ada untuk anxiety, tinea versicolor, terus death trap drugs, phobia, kemudian separation anxiety, kemudian ini ada panic attack juga, stres. Dan di sini ada beritanya juga. Oke. Berarti indikasinya cukup banyak ya dipakai dalam Iya, Pak. berbagai macam kondisi. Dan misalnya kita coba mau melihat Nirafam ini Pak, bisa diklik juga. Sini ada informasi tentang generic name-nya, brandnya apa. Kemudian ini ada informasi tentang kapan terakhir di review. Ini ada menunya, ada drug description, indication, dosage, side effect, drug interaction, warning and precaution, overdosis and contraindication, kemudian ada clinical pharmacologinya dan medication guide-nya Pak. Saya agak tertarik sama web ini karena di deskripsi ini kita bisa ngelihat ininya juga Pak, strukturnya Pak. Oke. Kan kadang beberapa kayak informasi tentang obat yang ada di web itu kalau mau lihat strukturnya harus kita lihat di PubMed lah atau di web lain Pak. Ya. Ini ada informasi juga tentang solubility-nya di air. Oke. Dan ada tabletnya, isinya biasanya 0,25, 0,5 mg, 1 mg atau 2 mg. Kemudian ada excipientnya juga dikasih tahu, biasanya kalau ideal silikon dioksida, kemudian corn starch, magnesium stearat, ada excipientnya. Komposisi ya. Iya, Pak. Komposisinya ya. Oke, baik. Bagus nih. Ini ada indikasinya untuk GAD, Pak. Terus ada panic. Ini ada dosage dan administrasinya, Pak. Kalau anxiety biasanya 0,25 mg sampai 5 mg 3 kali sehari. Dan ini kemudian untuk panic disorder juga ada. Sampai kayak dose titration ada infonya, terus dose maintenance ada juga. Terus kalau misal pengurangan dosis juga di sini dijelaskan, Pak. Kemudian ada juga untuk dosis pada special population, Pak. Untuk pasien yang udah lansia, kemudian untuk liver disease dan sebagainya, Pak. Sini ada informasi tentang house supply yang di atas tadi. Kemudian ada penyimpanan, ada ini juga, Pak, ciri-ciri tabletnya dari Nirafam. Dia warnanya kuning, kemudian bentuknya bulat, warna terus ini orange, rasa jeruk. Kemudian ada imprintnya juga 321 untuk 0,25. Sini ada battle of status. Ini ada nomor ininya kayak, Pak, nomor registrasinya kalau nggak salah ya, Pak. Ya, kalau di sana ya. Ini Storage-nya juga ada. Storage-nya juga ada, penyimpanannya pada 20 sampai 25 derajat. Terus masih diizinkan kalau 15 sampai 30 toleransinya. Ya, tapi suruh lihat USB ya, gitu ya. Ya, tetap diarahkan ke USB. Betul. Room temperaturnya. Dan ada side effect-nya. Ini ada clinical trial experience-nya. Ini
yang paling umum di report lebih dari 5% dibandingkan dengan placebo. Ada sedasi, impaired coordination, dysarthria, dan ini increase libido. Ada penjelasannya di data site. Ini Pak. Ini ada tabel tentang adverse reaction-nya, placebo control untuk general untuk anxiety GAD ini Pak. Ini ada datanya tentang alprazolam dan placebo, ada sedasi, terus ini remo, hipertensi, dermatitis alergi. Dan ini untuk panic disorder-nya Pak, kurang lebih seperti di atas juga dijelaskan body system atau adverse reaction-nya. Post marketing experience-nya juga ada Pak di sini. Oke. Oh ya, bagus ya. Sip. Dan di bawahnya ada drug interaction-nya. Cuman sepertinya di sini nggak dijelaskan kayak klasifikasinya kayak yang major, terus moderate dan mild-nya sepertinya nggak dikasih tahu di sini Pak. Cuman di sini memang nggak bisa sih membaca satu website terus mendapatkan semua informasi kan, harus compare ya. Ini intinya adalah itu. Oke. Sip, ada yang lain lagi? Bagus nih. masih ada di bawah ini Pak. Panjang ya. Ini termasuk ke metabolisme via sitokrom P450 juga ada. Drug abuse and dependence itu karena dia terkontrol ya Pak. Control substance artinya apa namanya, produknya ada regulasinya ya. Regulasinya ya. Dan di sini ada warning dan precaution-nya Pak. Oke. Warning-nya termasuk di dalamnya precaution kalau dari Nirvam ini Pak. Kayak suicide, bunuh diri dan overdosis, kemudian status epilepticus. Ini ada control clinical trial dengan 63 pasien dijelaskan juga di sini Pak. Terus risk of fatal harm, central nervous system depression, mania, kemudian ada juga Nirvam interaction with drug yang bisa menghambat metabolisme sitokrom P450. Ada introduce system. Di sini juga ada untuk informasi untuk pregnancy-nya Pak, untuk pasien hamil, tentang toksikologinya Pak. Ya, bagus nih, panjang juga ya. Iya Pak. Di sini ada overdosis dan contraindication-nya Pak. Panjang ini. Ada clinical farmakologinya juga ada mekanisme aksinya Pak. Farmakokinetiknya ada. Kinetiknya juga ada. Population juga dijelaskan sendiri di sini Pak. Gender ya ada, race. Oke, drug interaction. Interaction juga di sini ada. Ini juga ada animal toksikologi. Oke, clinical study-nya. Clinical studies-nya juga ada. Sini ada medication guide-nya Pak. Oh, untuk yang awam ya, informasi untuk pengguna. Oke. Ada additional counseling information juga untuk pasien yang mengalami panic disorder. Komplit ya ini ya? Iya Pak. Komplit ya. Oke, baik Mas. Siapa ini? Hendrik ya? Ya. Oke, jadi ini komplit ya, saya rasa kalau Anda mau belajar sebuah produk ya. Kalau produk ini nanti diarahkan ke produk yang juga beredar di Indonesia, itu akan sangat bagus, sehingga kita bisa melihat nanti sejarahnya seperti apa, nanti di sana seperti apa, tapi informasinya cukup komplit misalnya gitu. Saya rasa ini menarik, ini dari struktur obatnya isinya apa, zat aktifnya, inactive ingredientnya apa ya, menarik ya. Saya rasa ini menarik ini Eric List nih ya. Oke.
Saya tidak membaca detail kalau produknya ini, tidak, biasanya cuma generiknya aja sih. Oke, oke. Ada lagi Mas? Yang menarik yang dilihat ini menarik ini, kalau ini menarik jelas. Yang mana lagi yang mau Oh ini Pak, di sini dictionary apa? ada dictionary, cuman menurut saya masih kurang lengkap sih Pak, karena jadi di kamus ini ada kayak yang prescription. sama ada juga medical term Pak. Cuman sayangnya kayak di sini yang di preskripsi biasanya cuma masih yang umum Pak. Oh, yang umum. Oke. Yang common. Terus kemudian yang populer ini juga yang medical terms form juga yang umum yang juga. diambil cuma yang populer aja sih Pak. Okay. Mungkin kalau di sini bisa lebih dilengkapin aja sekalian, mungkin lebih bagus lagi di sini. Mungkin bertahap dia. Mungkin dia bertahap. Kadang saya kalau baca resep juga kadang sering lupa kan Pak. Jadi kalau nyari-nyari itu agak kesusahan. Oke. Sip. Di sini misalnya symptom checker juga. Symptom checker. Apa itu di situ? Populer ya. Tapi paling tidak kalau kita sudah tahu simptom yang umum, yang populer dan sebagainya, itu menurut saya sebagai seorang farmasi, apoteker nanti sudah cukup ya, menurut pendapat saya. Coba dicek coba apa? Choose one, age, umur. Ya. Dan zip code-nya opsional. Terus apa itu? Symptom you can. Terus diapain? Submit. Ini dipilih Pak bagian yang sakit di mana. Oh gitu. Ya, iya Pak. Menariknya di sininya Pak kalau menurut saya. Bagus. Ini menarik ya. Jadi kita belajar untuk mengenali apa gejala-gejala apa yang kita alami ya, sehingga bisa memprediksi awal ya. Nanti terus kok ini bahaya, ke dokter gitu ya, seperti itu. Kalau memang ternyata levelnya bisa diobati dengan obat bebas terbatas, ya obati bebas terbatas. Oke. Oke, pertanyaan ya. Ada 7 pertanyaan gini Pak. Bagus ya. Oke. Good. Oh, possible condition ada keputusannya itu ya. Yang paling belakang. Oh. Sudah, terus karena tadi bagian belakang itu nanti ketahuan gitu. Ya, menarik ini. Ya, menarik. Saya rasa kalau banyak orang yang bisa menggunakan ini, dia bisa tahu ini memang tidak bisa diobati dengan obat bebas terbatas, harus ke dokter. Ini penting ini. Saya rasa ini penting. Oke. Good Mas Hendrik. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Sip nih teman-teman, cukup lengkap. Yuk, 3 lagi ya. Siapa yang belum? Marisa, Philip, sama Alta kalau nggak salah ya. Saya Pak. Silahkan Alta. Izin share screen ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat ya Pak? Sudah. Oh, ini Trip Database. Ya Pak, saya pakainya Trip Database. Terus mungkin di awal saya jelasin ini buat teman-teman dan buat saya mungkin ini agak susah ya Pak, soalnya harus berbayar semuanya. Terus di atas ini ada home, about, how to use, contact us, blog, tour, latest and greatest, dan yang menarik itu ada evidence map Pak di sini menurut saya Pak. Oke. Ada yang bisa di-download kan Mas sebetulnya? Ada Pak, soalnya Trip Database itu tuh kayak mengarah ke web yang selanjutnya gitu Pak, cuman kayak semacam search engine ya. Tapi nggak apa-apa kan, malah tetap menarik kan. Oke, coba apa yang bisa di situ? Mungkin dari search ini masih terlalu yang luas banget ya Pak. Misal kayak diabetes. Nah, ada diabetes mellitus, tipe 2, pregnancy gitu Pak. Kalau obat apa Mas? Coba kalau obat. Obat misal glimepiride ya Pak. Ya, glimepiride. Oke. Oke, itu informasinya. Ya,
Terus menariknya lagi di sini ada yang sebelah kiri ini ada warna-warnanya gitu Pak. Itu menunjukkan ininya Pak. Kalau yang warna hijau itu guidelines-nya. Yang dari Australia dan New Zealand itu ada 4, Kanada 3. Oh gitu. Terus yang warna biru ini Key Primary Research ada 29. Terus ada Control Trials 332. Nah, kualitasnya itu bisa yang high, ada yang uncertain gitu. Ya, Pak. Terus ada yang Menarik ya. primary research. Ya. Coba diklik salah satu Mas. Apa yang Mbak pengen ini? Tentang Glimepiride apa yang akan kita apply? Glimepiride ini aja. Nah, Glimepiride nanti most popular gitu, Pak. Oke, most popular terus. Nah, biasanya di sini yang ada tulisan pro gini nggak bisa di-download gitu, Pak. Yang bisa yang mana? Terus mungkin ini ya, Pak. Tapi di sini ada tulisan abstrak, berarti cuma abstraknya saja gitu, Pak. Oh iya, nggak ada yang mana ya? Iya. Banyak abstraknya ya. Terus ada tulisan control trial quality uncertain gitu-gitu. Oh, sudah ada keterangannya dia. Ya. Oke. Terus. Kebanyakan sih mayoritas masih berbayar sih, Pak. Ya, itu mah. Full text available with anu ya, dibuka dulu. Iya, with Trip Pro gitu. Nggak apa-apa, ini kan cuma untuk. Kalau yang Pico Mas, yang Pico gimana yang Pico? Coba yang Pico diisi Pico. Ya, kalau yang Pico itu population ada intervention, ada comparison. Coba diisi. Misal populasinya diabetes lagi, Pak. Terus interventionnya Glimepiride. Terus dibandingin sama misal metformin, Pak. Terus outcome-nya mortality apa aja, Pak? Anu aja. Cost effectiveness coba. Cost effectiveness ini khasiatnya aja, khasiat apa? Efektif. Effectivity ya. Effectivity ya. Activity. Yes, gitu aja coba. Ada cost ini Pak. Compare lagi. Oke. Ini abstrak. Itu kalau abstraknya dibuka ada doi-nya enggak? Coba nomor 3 itu dibuka itu. Nomor 3. Oh itu ada doi-nya. Ya berarti bisa dicari di Mendeley tadi bisa nggak? Atau di Zotero? Oh enggak, di Mendeley tadi bisa di open. Belum nyoba sih, Pak. Oh belum. Si siapa Billy tadi kira-kira kalau ada doi-nya bisa nggak Mas? Dicari di Mendeley. Ini bisa. Oh tapi get access ya. Iya, Pak. Oh get access. Oke. Ya kalau ini nggak bisa sih. Oke, yuk balik. Berarti harus anu ya. Terus kalau misal ini ada yang advance, ini aslinya lebih spesifik gitu. Cuman kembali lagi ini harus berbayar. Tapi saya sempat mencari di YouTube itu advance tampilnya seperti ini, Pak. Coba mana? Kelihatan nggak ya, Pak? Belum ya? Oh ini. Apa? Ada all of this word, misal cancer. Ya, any of this word mortality. Terus exact phrase-nya, terus excluding word screening, terus ada ini apa jeda waktunya juga gitu, Pak, dari terus nanti bisa di search gitu. Cuman kayak gitu, Pak. Saya nemunya di YouTube. Nemu di YouTube anunya. Iya. Petunjuk. Soalnya berbayar. Okay, nah, kalau yang recent saya kurang tahu sih, Pak. Soalnya nyari-nyari di YouTube dan sumber yang lain juga belum ada yang menjelaskan ini. Itu diklik di recent tuh apa? Recent itu kan terkini, coba diklik tuh apa? Nggak bisa, Pak. Get Trip Pro Now gitu. Oh gitu. Yang evidence map tuh apa? Nah, yang ini juga menarik, Pak, menurut saya, Pak. Jadi kayak peta apanya, Pak? Kayak jurnal-jurnalnya itu, misal diambil aja migrain ya, Pak, sebagai contohnya. Nah gini, Pak, ada kayak
peta persebarannya, ada akupuntur, aspirin. Terus alfabet A, D, G ini bisa menurut nama-nama terapinya, bisa juga dari resiko biasnya, bisa nomor Coba artikel. tadi akupuntur, aspirin itu apa tuh? Terapi-terapi obatnya. Iya, terapi-terapi obatnya gitu, Pak. Oh, oke, menarik ya. Ya, terus Yang ini semakin warnanya semakin terang, besar. berarti resiko biasnya semakin kecil gitu, Pak. Oh, oke. Semakin besar bulatannya juga berarti sampelnya semakin banyak gitu. HP. Oke, oke, oke. Dan bisa diubah-ubah gitu. Sampel size. Oh, akupuntur gede ya. Large Ya, sample size. Yang aspirin kanan-kanan juga. apa lagi? Berarti migrain tadi banyak kan diobati aspirin, sumatriptan gitu ya. Iya, Pak. Wah ini saya malah belum lihat cek Terus sampai segini. Oke, kalau misal aku keren. akupunktur di pencak ini, Heeh. Apa yang dibaca tadi? bisa ngelihat buletannya ini, Pak. Akupunktur misal. Oh, lihat anunya, datanya. Ini bisa langsung ke jurnal-jurnalnya itu, Pak, artikel-artikelnya. Oh, bagus, bagus. Wah, keren. Thank you nih, Mas. Saya juga belajar ini malahan. Saya tidak pernah explore yang evidence map itu ya. Oke. Oke. Selain aku mau coba yang ini Mas, yang tadi yang bawah itu sumatriptan tadi Mas, yang kanan-kanan. Terus nah ini. Yang topi ramat Mas, coba topi ramat bawahnya, topi ramat. Oh, ini. Nah. Oh, topi ramat. Low risk of bias, positive sentiment negatif. Jadi kalau kita ingin lihat artikel publikasi yang low risk of biasnya di sebelah kanan ya, gitu ya. Ya. Bagus. Oke, makasih. Thank you. Sangat membantu ini. Baiklah teman-teman, ini kita saling membantu nih. Terima kasih, saya juga belajar untuk yang evidence map ini. Oke, siapa tadi? Oke, Mbak Alta ya tadi ya. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Siapa lagi? Kurang siapa yang belum? Saya, Pak. Siapa? Marisa. Silakan Marisa. Izin screen, Pak. Udah kelihatan? Hampir. Sebentar, belum. Ya, drugs.com silakan. Udah, jadi saya nyobanya pakai yang drugs.com. Di sini tuh banyak pilihannya. Ada yang drug medication, ini pill identifier, terus interaksi checkernya sama efek sampingnya. Tadi ada nyoba yang kondisi sama disease-nya. Kalau di sini dia modelnya bentar ya Pak. Bisa ngelihat penyakit dari A sampai Z kayak gini. Terus kalau untuk obatnya saya nyoba pakai Imodipin. Sama Lisinopril. Ini saya pilihnya pakai yang AL sebelumnya, terus tadi Nah, dapatnya tuh kayak gini.
langsung ada dari judulnya itu udah kelihatan amlodipin, perbandingan dari amlodipin sama lisinopril. Terus di sini juga ada penjelasan alternatif dari amlodipin, terus efek samping amlodipin. Nah, yang saya coba pakai yang ini, perbandingan amlodipin sama lisinopril. Terus gimana? Nah, dapatnya gini, langsung yang bagusnya itu bisa dibaca gitu sama orang banyak, langsung perbandingan dari amlodipin sama lisinopril sendiri, dari indikasi obatnya, terus sama review ranting dari amlodipin sama lisinoprilnya. View reviewnya tadi apa itu? Ulasan dari coba diklik. kayak Ya, orang coba diklik. ini yang amlodipin. Belum keluar ya. Nah, tuh use review amlodipin terus. Ini, Pak. One review compare. Jadi reviewnya itu kayak subjektif gitu, Pak. Saya sendiri. Itu share your experience tuh, coba bawah. Bawah lagi, ke bawah. Turun. Ke bawah lagi, Mbak. Terus yang tadi loh. Yang tadi yang share your experience tadi yang mana? Share your experience tadi. Oh, ini ya. Oh, ini. I have prescribed a low dose become small woman. Nah, itu kan ada informasi ya. Coba dilihatin ke bawah nih. Ini teman-teman, ini yang spesifik, yang agak menarik ya. Ini coba ke bawah nih, yang for high pressure C itu ya. Ini saya mendapatkan ini ya dari dokter during the episode the nurse ya, itu kan dia cerita ya. Saya rasa informasi ini ya perlu dibaca untuk bisa mendapatkan ilustrasi bagaimana seseorang merasakan mendapatkan obat untuk misalnya ini apa, review for amlodipin ya. Dia bercerita. Jadi walaupun Anda ini tidak kuliah tatap muka, mungkin masih belum sempat juga untuk datang ke praktek kerja nantinya ya, misalnya seperti itu, Anda bisa melihat di drugs.com ini share the experience dari orang-orang yang menggunakan. Saya rasa ceritanya ini rata-rata singkat dan Anda terus bisa membayangkan, oh ada orang dapat amlodipin diminum, lalu apa yang dia alami, mungkin dia bercerita di situ. Ini paling tidak menguatkan tadi sudah didapatkan misalnya resiko efek sampingnya ini dan sebagainya. Apakah itu dialami dia? Nah, ini bisa dilihat dari cerita-cerita itu ya. Saya mengikuti nasihatnya dan tekanan darahnya my blood pressure to a normal range for 2 years now. Ini kan dia cerita hal positif ya, hal baik ya. Itu seperti itu ya. Saya rasa ini di drugs.com yang disampaikan ini salah satu yang cukup berbeda tadi, yang menarik. Ya, apalagi yang profesional tuh ngomong apa? Profesional ini lebih kayak monogram sama kayak informasi dari persepan gitu. Informasi dari persepan. Belum bisa masih muter ya? Oke, masih muter. Coba. Ini Oke, kayak yang tadi ngejelasin. ya. Mirip sama Eric List tadi ya semuanya ya, dosage form, oral dan sebagainya. Oke. Ya, kalau ini kurang lebih semua hampir sama kalau ini ya. Tidak banyak perbedaan. Yuk, yang lain apa? Yang spesifik tadi sudah diketemukan yang spesifik, sudah senang kita. Ada share experience tadi. Apalagi interaction checkernya coba, Mbak. Interaction checker. Ya itu. Nah, itu. Interaction checker, ya klik. Bentar, Pak. Oke. Belum keluar ya? Iya, lama.
Iya, Nah, lama. ditunggu dulu. Nah, ini menarik ya interaction checker di sini juga. Ya, terus enter drug name. Coba apa? Tulis Mbak, apa? Coba Ya, amlodipin. 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 Add. Udah Pak, Ya, loading. nggak apa, tunggu dulu. Add dulu, nanti nambah lagi. Saya pengen nunjukin itu. Belum ya, belum bisa ya, masih muter ya. Iya. Ya, amlodipin Iya. tuh di anu sorot dulu udah, terus udah diklik add-nya belum? Add. Add dulu, diklik add-nya. Apa lagi? Tulis obatnya apa lagi? Obat kedua tulis dulu. Tadi kan baru amlo tuh. Diclofenac misalnya gitu. Diclofenac. Sama Di sini, oh jangan, kalau lisinopril nggak ada gunanya. Anu aja, diclofenac aja coba. Diclofenac. Lupa, maaf. Lari. Kenapa ini? Back. Masuk ke interaction checker lagi. Oh ini coba ke bawah. Major, moderate sama minor. Ada keterangan enggak ke bawah? Oh belum. Ya udah diklik lagi tadi. Mama, Interaksi itu harus bisa A, B, C, D obat boleh. Jadi harus memasukkan apa add. Nah, ini kan baru amlo nih. Yo diclofenac. Diclofenac dulu. Nah, terus add lagi. Add. Diclofenac. C-nya mana belum ada? Oke, add. Nah, terus bawah start interaction. Start check for interaction. Hasilnya mana? Masih muter dia. Nah, lihat itu. Moderate, ya. Terus lagi moderate sama moderate ya. Intinya moderate. Bawah lagi. Sama food ada. Oke, terus bawah lagi. Ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Drug interaction classification. Nah, ini loh. Tadi teman-teman kan masih jangan lagi. Yang drug interaction classification itu tadi loh, ada mayor dan sebagainya itu kan. Kemana tadi? Coba halamannya dinaikkan lagi. Nah, drug interaction classification ini bisa salah satu informasinya diambil di situ. Yang tadi ya teman-teman ada major, moderate, minor itu artinya apa. Jadi kalau tadi ada di beberapa website ada tulisan moderate, minor. Nah, ini kurang lebih di drugs.com ini apa artinya major. Major itu berarti highly clinically significant. Jadi sebaiknya dihindari kombinasi itu. Ya, kalau moderate clinical usually avoid combination use if it only under special circumstance. Jadi sebaiknya memang dihindari kecuali berdasarkan kondisi khusus ya. Artinya ini moderate ini kan keputusan dokter ya. Ya, kalau minor untuk meminimalkan risiko, cek lagi risikonya, dan kalau memang perlu cek obat alternatifnya. Itu seperti itu. Ya, ini enak ini ya. Mayor, moderate, and minor. Jadi ini kita tadi sudah menambahkan dari yang tadi website yang lain tadi. Di sini ada klasifikasi. Ini yang menarik dari drugs.com ini. Yuk, oke, ada lagi Mbak yang mau disampaikan, Marisa? Dari yang tadi, perbandingan tadi, di sini tuh ada juga yang tadi kayak drug interaksinya. Nah, Berapa ini ini? major ya, 425. Oke, sip.
Terus apa lagi? Terus ada interaksi sama alkohol, makanan, gaya hidup, terus ini interaksi sama penyakitnya, tanggal persetujuannya juga ada, terus mau informasinya ada beberapa di sini, dari efek samping, dari informasi dosisnya juga, terus untuk yang ini konsumen itu ada ini advance spending. Mhm. Oke, ya saya rasa itu sama kalau itu. Oke, ada yang lain? Ada yang spesifik yang lain? Yang untuk profesionalnya Pak. Lebih untuk dapat informasi gitu dari situ untuk yang profesinya gitu. Ya. Oke, udah ada lagi? Menurut saya udah cukup sih ini untuk yang drugs.com, yang penting sudah. Udah. Baik, terakhir siapa nih yang belum? Yang belum siapa ya? Saya Pak belum, Pak. Oh, Philip. Saya Philip Pak belum, ya? Pak. Oke, silakan Mas Philip. Bentar, saya ke kamar mandi sebentar ya. Bentar. Mas Philip persiapan dulu. Bentar ya Pak, tadi keluar Pak. Yo, silakan Mas Philip. menggunakan Google dari Bentar nih suaranya agak anu ya. Coba coba lagi Mas Philip. Suaranya diulang Mas Philip.
Oke, silakan Mas Philip. Bentar ya Pak, ini masih loading. Bentar ya Pak, ini masih loading. Bukanya banyak tabnya. Kita tunggu. Ya Mas Ian, Genus. Pak, mungkin saya bisa menggunakan handphone aja ya Pak. Laptop saya sedang bermasalah Pak. Ya apa? Oke, itu Quran Library. Oke. Di sini saya menggunakan Google Library, ini tampilan awalnya. Terus di sini bisa ini ada tempat searching apa yang kita ingin cari atau apakah mau mencari sebuah buku, artikel, review. Terus di sini ada Cochrane Review. Oke. Di sini berbagai macam ada review, prose review, issues, editorial, special collection, supplements, dan about the CDSR. Terus pertama kita buka search review. Ya. Di sini digunakan untuk mencari sebuah jurnal artikel buku ulasan atau jawaban klinis. Biasanya ini dimulai dari yang sangat terbaru, ya, bisa dilihat ini publish pada Maret 2021. Ya. Oke.